Excel Smart itu sudah memulai journey untuk menggunakan AI dari tahun sekitar 2019, Mas Wisnu. Dan yang use case yang paling kita lakukan adalah yang terkait dengan business benefit. Nomor satu adalah gimana caranya kita menentukan di daerah mana kita harus membangun tower kita. Nah, itu sudah menggunakan AI. Terus kemudian yang kedua terkait dengan pelanggan, experience kepada pelanggan. Gimana kita menggunakan AI supaya pelanggan kita jauh lebih tinggi lagi, ditingkatkan kepuasannya pada saat menggunakan layanan kami. Dan kemudian yang ketiga, lebih banyak penggunaan AI juga terhadap bagaimana meningkatkan produktivitas untuk karyawan-karyawan kami. Jadi itu mungkin 3 use case yang saya bisa share sama Mas Wisnu, apa sih penggunaan AI di Excel Smart. Oke, jadi kedaulatan AI itu sebetulnya mengingatkan kita sebagai perusahaan untuk mengerti betul secara governance itu bagaimana kita menjalankan AI. Tadi saya kasih contoh bahwa kita punya yang namanya ethics committee, di mana kita harus, dan ini dihadiri oleh multiple direktorat, di mana salah satu use case kita biasanya diskusikan apakah kita menggunakan data yang independen, tidak bias, apakah algoritmanya kita itu netral, ya, bagaimana kita bisa mengaudit atau kita bisa memberikan pertanggungjawaban atas algoritma yang kita buat. Jadi mungkin dari kacamata itu gimana caranya kita memastikan kedaulatan AI dilakukan. Dari sisi teknologi tentunya hal-hal yang tadi dibicarakan juga kita coba terapkan. Dari sisi arsitektur kita coba dibuat se-open mungkin ya. Jadi tidak tergantung pada teknologi tertentu, dan itu membuat kita juga jauh punya kewenangan terhadap infrastruktur, terhadap data maupun terhadap operasional kita. Oke, memang sudah menjadi umum gitu ya kegelisahan bahwa AI akan menggantikan manusia. Mungkin ada beberapa fungsi-fungsi yang kalau saya bilang bahwa apabila fungsi itu repetitif, terus kemudian transaksional, dan juga kita bisa ukur, measure, itu mungkin adalah pekerjaan-pekerjaan yang bisa dilakukan atau digantikan oleh otomatisasi, ya. Tapi ada pekerjaan yang memang membutuhkan judgment, membutuhkan sense making, membutuhkan empati gitu ya, yang tidak mungkin dilepaskan dari manusia. Makanya bahkan pada saat kita menerapkan AI, kita menerapkan yang disebut human in the loop. Karena artinya human juga harus menjadi penyeimbang supaya kita pastikan AI itu sesuai dengan etiknya. Nah, gimana caranya profesional IT tetap relevan? Jadi artinya selain mereka harus mengerti betul bagaimana itu AI, supaya dia bisa memberikan value pada saat sense making, pada saat judgment. Kebayangkan kalau misalnya dianggap bahwa ini adalah orang-orang yang bisa menyeimbangkan AI, sedangkan orang tersebut tidak mengerti apa itu AI. Jadi itu menjadi hygiene, tapi juga dia harus punya open mind bahwa mungkin pekerjaan yang dulu akan berubah. Jadi mereka akan harus terus bisa belajar. Kalau dilihat Mas Wisnu, apa yang kita pelajari atau apa yang saya pelajari pada saat saya dulu kuliah, sampai sekarang jelas jauh sekali gitu kan. Tapi bagaimana tetap membuat saya tetap relevan? Artinya kita harus terus belajar, tidak pernah bisa berhenti gitu ya. Jadi itu juga mungkin advice yang saya bisa berikan kepada para IT profesional Gen Z maupun milenial supaya bisa tetap relevan ke masa depan.